Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu yudhilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah adalah ucapan dan doa yang paling afdal. Rasulullah dalam sebuah hadisnya bersabda bahwa afdalud du'a alhamdulillah. Kenapa dikatakan afdalud du'a alhamdulillah? Kalau dirinci-rinci, kita ini hidup untuk berdoa. Karena dalam ayat dikatakan la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Ad-du'a'u huwal ibadah. Hadis lain mengatakan begitu. Doa itulah ibadah. Kita diciptakan untuk beribadah. Sedangkan alhamdulillah doa yang paling afdol. Jadi kita diciptakan untuk mengucapkan alhamdulillah. Artinya bersyukur atas segala nikmat Allah. Tanpa nikmat Allah kita tidak bisa hidup wajar. Nah, ini namanya bersyukur ini. Tahu berterima kasih kepada Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah itu hanya milik Allah. Tidak boleh dikatakan alhamdulillah milik siapa-siapa kecuali Allah. Ini kelebihan alhamdulillah. Kemudian bersalawat dan salam atas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah diutus Allah untuk berjuang memberi hidayah. Berjuang memberi hidayah kepada umatnya. Umatnya itu semuanya. Semua manusia yang hidup setelah Rasulullah diutus. Setelah Rasulullah jadi Rasul umur 40 tahun turun wahyu Al-Quran. Semua umatnya yang Yahudi, Nasrani, Majusi, semua musyrikin, yang Konghucu, yang lain-lain, semuanya umat Nabi Muhammad, semuanya harus beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa Al-Quran. Kita yang sudah beriman, alhamdulillah atas hidayah Allah. Kita mempertahankan iman kita. Kita lahir, jangan kita mencela Allah. Kenapa ya dibiarkan orang masuk neraka? Allah tidak membiarkan kita masuk neraka. Kita yang mau masuk neraka. Allah melahirkan kita ke dunia ini dalam keadaan iman. Tuh kasih sayang Allah, Rahman Rahimnya Allah. Allah melahirkan ibu kita, melahirkan kita beriman. Jangan protes kepada Allah. Allah mengutus rasul-rasulnya supaya iman kita itu tetap kita pertahankan. Nah, itulah dia, kita mempertahankan iman, beriman kepada Allah. Siapa yang tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Nabi Muhammad, tidak beriman kepada Al-Quran, namanya kafir, titik.
yang kafir tidak akan masuk surga. Walaupun itu umat Muhammad, umatku, walaupun ada hadis yang mengatakan semua umatku masuk surga, tapi siapa dulu? Siapa yang masuk surga itu? Siapa man ata'ani dakhalal jannah. Yang taat kepadaku, taat kepada apa yang aku ajarkan. Al-Quran diajarkan, hadis-hadis disampaikan. Dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Jadi kullu ummati dakhalal jannah illa man aba. Semua umatku masuk surga. Ini kelebihan kita ini. Walaupun bagaimana kita melakukan apa saja dosa-dosa, tapi iman tetap ada. Asyhadu an la ilaha illallah tetap ada, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah tetap ada, kita pasti masuk surga. Ini kelebihan kita, rahmat Allah kepada kita. Karena kalau kesalahan-kesalahan itu tidak bisa dihindari, manusia manapun tidak bisa menghindari, sekiai-kiai manapun tidak bisa menghindari kesalahan, tidak bisa. Ya Allah yang mengatakan begitu kok, bahwa kita wala tuzakku anfusakum wa a'lamu man ittaqa. Ya bani Adam kullukum khata'un. Ya bani Adam antum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Antum tukhliquna bil-laili wan-nahar. Fastaghfiruni aghfir lakum. Hai bani Adam, kalian membuat dosa, kesalahan siang malam. Tapi yang berbuat dosa itu fastaghfiruni, minta ampunlah kepadaku. Aku ampuni semua dosa. Semua dosa aku ampuni asal minta tobatnya di dunia ini. Jangan nanti setelah mau goro-goro baru tobat, tidak. Kita tobat. Sesyirik-syirik apapun Allah mengampuni asal di dunia ini. Para sahabat semuanya syirik, banyak yang syirik kufar. Tapi mereka tobat kepada Allah, diterima Allah tobat mereka. Jadilah mereka manusia terbaik di muka bumi. Sahabat-sahabat Rasulullah. Jadi kita juga di sini semuanya begitu. Kullu ummati siapa yang taat kepadaku masuk surga. Kemudian siapa yang asani bermaksiat, tidak mau melaksanakan perintahku, tidak mau melaksanakan ajaranku, faqad aba, dia tidak mau masuk surga. Yang tidak mau masuk surga dia sendiri. Baik, Bapak-bapak, kita akan menafsir surat Al-Ma'un. Perlu rasanya kita tafsir ini. Surat Al-Ma'un ini sangat-sangat cocok kita tafsirkan sekarang. Mengingat manusia itu imannya perlu dipompa. Iman itu bertambah dengan ketaatan. Yazdadu imanan ma imanihim. Iman yang sudah ada, kalau kita taat selalu, dekat selalu kepada Allah, iman itu akan semakin kuat. Semakin kuat iman tersebut. Itu dia. Yazdadu imanan ma imanihim. Supaya iman mereka bertambah. Yazdadu imanan ma imanihim. Iman akan bertambah kuat dengan ketaatan kepada Allah. Iman akan semakin melemah apabila kita melakukan kemaksiatan. Dosa-dosa kita banyak lakukan, iman semakin lemah. Kita mulai a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surat Al-Ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ara'aita ini istifham. Istifham bukan berarti kita tidak tahu. Jadi ini bentuknya istifham. Ara'aita, sudahkah pernah engkau melihat? Bukan melihat dengan mata. Boleh melihat dengan mata, tapi di sini maksudnya melihat, memikirkan dengan fikiran, dengan basirah. Jadi beda, basirah itu
Beda dengan penglihatan mata. Basirah itu sambil berfikir. Apakah engkau telah memikirkan alladzi, orang yang, pernahkah engkau memikirkan orang alladzi yukadzibu biddin? Kalau terjemah bahasa Indonesia di dalam translate ataupun terjemahan Al-Qur'an, kita pakai di sini ad-din ini adalah agama. Kalau mufassirun lebih cenderung kepada ad-din itu adalah hari pembalasan di hari kiamat. Maliki yaumiddin. Jadi Maliki yaumiddin, pemilik, penguasa hari kiamat. Sekarang kita menafsirkannya dengan apa? Dengan agama. Apakah engkau pernah melihat, memikirkan apa nanti akibatnya orang-orang yang berpura-pura beragama Islam? Yukadzibu, kadzaba, yukadzibu, membohongi agama Islam ini. Pernahkah kau pikirkan? Pernahkah kau memikirkan kenapa dia membohongi agama Islam ini? Kenapa dia berpura-pura mengaku Islam tapi tidak mau melaksanakan ketaatan sesuai dengan yang dituntut oleh Islam? Islam berserah diri artinya Islam, supaya damai. Nah, itu dia Islam. Berserah diri kepada Allah. Kalau Allah mengatakan salat kau wahai hambaku, dia berserah diri kepada Allah. Aku terima perintahmu ya Allah. Sami'na. Saya salat. Jangan pula ditanya, kenapa aku disuruh salat? Aku masih enak ini, santai-santai. Berzakat kau. Kenapa pula disuruh berzakat? Inikah hasil karya saya, hasil usaha saya. Kenapa dipotong-potong pula 2,5%? Ini kalau orang yang mendustakan agama begini jawabannya. Siapa itu yang mendustakan agama? Berpura-pura beragama Islam, KTP-nya Islam, saya Islam, agama Islam. Sekarang nggak tahu di KTP baru ada nggak agama di situ. Agama Islam. Fadzalika alladzi yad'ul yatim. Tanda-tanda pertama orang yang berpura-pura enggan untuk melaksanakan ajaran-ajaran Islam. Tanda-tanda pertama di surah ini, surah Al-Ma'un, fadzalika, orang itulah siapa yang mendustakan agama tadi. Di sini dijawab, fadzalikalladzi, orang-orang yang yad'ul yatim. Da'a yad'u, yauma yud'auna ila nari jahannam da'a. Da'a artinya mendorong, menepiskan, mencampakkan, menolak untuk melakukan, itu da'a. Yad'ul yatim, mereka itu menolak orang-orang yang yatim. Maksudnya hatinya kasar kepada orang-orang yatim. Yatim itu adalah orang yang meninggal sebelum balik, belum bisa dia berusaha, belum bisa dia cari makan sendiri, belum bisa dia cari kehidupannya. Ayahnya sudah meninggal. Tadinya ayahnya yang bertanggung jawab mengasih makan dia, mengasih biaya dia. Tapi ayahnya meninggal. Ayahnya meninggal, kehendak dia apa kehendak ayahnya? Tidak, kehendak Allah. Cobaan buat orang-orang di sekitarnya dan cobaan buat dia.
Kalau Allah yang membuat ayahnya meninggal, tentu Allah mewajibkan orang-orang sekitarnya, terutama kerabatnya, untuk ambil alih tugas ayahnya, memelihara dia, membiayai dia, menutupi kebutuhannya karena dia belum mampu. Jadi definisi yatim orang yang meninggal ayahnya sebelum dia balik, sebelum dia bisa berusaha. Belum balik dia, belum mukallaf dia. Jadi Allah yang mematikan dia. Allah yang mematikan, mewafatkan, meninggalkan ayahnya. Allah tanggung jawab. Allah tanggung jawab, bukan main-main kewajiban Allah. Ini mau mengasih makan hamba, mengasih rezeki hamba, itu tanggung jawab Allah. Di sini yatim ini belum bisa dia berusaha. Allah tanggung jawab. Makanya Allah mewajibkan kita untuk berbuat baik kepada anak yatim. Allah mewajibkannya. Fa'ammal yatima fala tanhar. Orang yatim jangan kau bentak-bentak, jangan kau kasar kepada orang yatim. Karena itu bukan kehendaknya. Dia tidak berkehendak ayahnya meninggal, tidak. Ayahnya juga tidak berkehendak dia meninggalkan anak-anaknya, tidak. Tapi ini kehendak Allah. Makanya yatim itu sebetulnya tanggung jawab Allah. Cuma Allah mencoba kita, apakah tanggung jawab itu bisa kita emban sebagai umat beriman. Umat beriman, taat gak kita kepada Allah? Semua di kisah-kisah Al-Quran tentang anak yatim itu tanggung jawab Allah. Coba kita kasih contoh yang paling dekat dalam Al-Quran. Di dalam surah Al-Kahfi. Dalam surah Al-Kahfi, Nabi Musa dan Khidir pergi berjalan mencari ilmu. Nabi Musa mencari ilmu melewati Nabi Khidir. Kita katakan Nabi Khidir mencari ilmu sampai di kapal. Singkat ceritanya, sampai di kapal dibolong. Nabi Musa tanya, kenapa dibolong? Tadi kita sudah janji jangan bertanya. Oh ya, maaf, saya tidak bertanya lagi, saya lupa, kita janji tadi. Udah, izinkan saya masih mengikutimu, kata Nabi Musa kepada Khidir. Ini semuanya senarionya dari Allah. Habis dari kapal, turun dari kapal, di darat ketemu anak yatim. Ketemu anak yatim ataupun belum ketemu anak kecil. Dibunuh sama Khidir. Tidak terimalah Nabi Musa. Ditanya, kenapa kau bunuh dia? Gak ada salah dia. Ini katanya. Sudah kubilang kau tidak akan sabar, akan tanya pasti. Apa kata Nabi Musa? Kalau begitu, kalau aku tanya lagi tentang sesuatu yang kau lakukan, belum kau bolehkan bertanya, udah pisah kita sudah. Kali ketiga jalan sampai di suatu kampung. Kampung ini pelit banget, tidak mau memuliakan tamu. Nabi Musa dan Nabi Khidir sudah jalan jauh, kelihatan sudah lapar, sudah haus. Minta apa? Minta tolong dikasih tempat, minta tolong dikasih makanan. Orang dulu jalan itu tidak seperti kita bawa bekal satu karung, bawa bekal satu koper. Enggak. Jalan sudah. Sampai itu sudah kampung itu pelit banget. Nabi Khidir melihat ada bangunan rumah yang sudah runtuh habis. Nabi Khidir diam-diam di
Diperhatikan sama Nabi Musa membangun dinding rumah yang runtuh tadi. Nabi Musa masih belum sabar ini. Ini kenapa ini? Orang ini pelit kampung ini. Kenapa di dinding itu di ini? Kata Nabi Khidir, "Hada firaqu baini wa bainak." Inilah perpisahan kita. Tadi janji udah 2 kali, ini kali ketiga. Ini kita pisah. Saya ceritakan kepadamu. Jadi diceritakanlah kapal tadi begini, anak tadi begini. Ini katanya rumah ini Allah yang tanggung jawab kepada anak yatim ini. Rumah ini adalah milik anak yatim, 2 orang anak yatim yang tinggal di sini. Allah, ini Allah fa'arada rabbuka ayyablugha ashuddahuma. Allah ingin supaya anak yatim tadi yang belum balik itu, ingin supaya kedua anak yatim itu jadi dewasa besar, bisa berusaha. Wa yastakhrija kanzahuma, dan setelah mereka besar, mereka sudah bisa mengelola apa harta yang ada di dalam rumah itu. Tadinya rumah runtuh, orang tidak peduli, orang rumah runtuh. Ternyata setelah Nabi Khidir mendirikannya, ada pemiliknya, 2 orang anak yatim. Itu kita katakan tadi, Allah yang bertanggung jawab kepada anak yatim. Makanya kita kalau Allah perintahkan, berbuat baiklah kepada anak yatim, jangan menolak. Karena ini tanggung jawab Allah. Cuma Allah sekarang ini tidak langsung, ini anak yatim, turunkan emas, turunkan mobil. Enggak. Melalui hamba-hambanya. Ini namanya kerjasama hamba-hambanya yang sesama muslim, yang sesama mukmin. Allah ingin supaya keduanya dewasa dan mengeluarkan harta yang ditinggalkan ayahnya di dalam tanah di rumah itu. Jadi terpelihara harta itu. Yang memelihara siapa? Allah. Yang memelihara anak yatim itu Allah. Yang memelihara hartanya Allah. Sudah mereka dewasa, diberitahulah oleh Allah bahwa di dalam itu tanah ada harta pusaka yang ditinggalkan oleh yang kelola dia, dikeluarkanlah harta itu. Ini singkatnya Allah yang bertanggung jawab kepada anak yatim. Di sini kalau kita ya do'ul yatim, dosa besar kita. Rasulullah mengatakan sallallahu alaihi wasallam, ana gini. Jadi sekarang banyak orang begini kan, cuma hampa, nggak tahu dia apa artinya ini. Begini ya, kemana-mana begini. Ini Rasulullah pernah begini. Ana wa kafil yatim hakadha fil jannah. Saya dengan orang yang memelihara anak yatim, berbuat baik kepada anak yatim, lembut hatinya untuk membantu anak yatim, seperti ini di surga. Coba bayangkan dengan Rasul, dekat ini. Sedikit aja jaraknya gini. Jadi jangan ya do'ul yatim itu namanya pura-pura beragama. Allah memerintahkan untuk berbuat baik kepada anak yatim, santun anak yatim itu. Karena dia tidak bisa berdaya apa-apa, seperti kita yang masih hidup, seperti anak kita masih hidup, tidak bisa berbuat apa-apa. Wala ya'uddu ala tu'amil miskin. Sifat yang kedua. Tadi yang pertama itu tidak peduli dengan orang yatim, tidak peduli dengan derita orang. Tidak peduli dengan derita orang. Ya matilah sudah katanya. Saya usaha saya punya anak, punya keturunan, punya tanggungan. Nah, itu kadang-kadang orang yang merasa dialah yang berusaha, tidak pernah bergantung kepada kuasa Allah, rezeki dari Allah, itu akan hatinya akan kesat, semakin sombong. Innal insana la yatgha ar-ra'ahu stagna. Coba kalau dia tidak lupa bahwa semua yang dia peroleh itu hanya dari Allah, itu dia layat go. Manusia itu biasanya layat go, semakin sombong, angkuh, nggak mau menolong orang lain.
ar-ra'ahu istaghna. Kalau dia melihat dia istaghna, sudah cukup, nggak butuh orang lain, nggak perlu bantuan orang lain. Saya cukup, saya sudah kaya, pengusaha, pintar, gagah semuanya. Dia tidak tahu semua yang dia dapat bersumber dari Allah. Kalau Allah perintahkan berinfaklah kau, dia lupa bahwa itu dari Allah. Itu dia nggak mau melihara anak yatim. Sifat yang kedua, yang berpura-pura mengaku beragama Islam tapi tidak sebetulnya, wala yahuddu ala ta'amil miskin, tidak mau untuk apa? Bekerja keras memberikan makan ta'amul miskin, makan orang-orang al-miskin, yang miskin. Miskin itu tidak mencukupi pencariannya, cukup paling hari ini habis hari ini. Itu miskin itu. Ini layanannya zakat ini. Layanan zakat orang miskin itu adalah asnafnya zakat. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Memberi makan itu kewajiban. Wajib kita memberi. Agama Islam mewajibkan kita memberi makan. Rasulullah, ini kita kembali lagi kepada Rasulullah. Rasulullah sudah mempraktekkan ini semua. Pertama masuk ke Madinah, hijrah ke Madinah. Rasulullah tidak mengenal semua orang di Madinah itu. Dulu namanya Yathrib, nama Madinah itu Yathrib. Yang mengasih nama Madinah Al-Munawwarah adalah Rasulullah. Dulu Yathrib itu negatif pikiran kalau Yathrib. Di Yathrib itu banyak penyakit. Makanya orang-orang Quraisy mengetahui Rasulullah pergi hijrah ke Yathrib, udah mampus dia itu. Karena Yathrib itu banyak penyakit. Makanya Rasulullah berdoa banyak di Yathrib itu. Ya Allah, pindahkan penyakit-penyakit dari sini. Ya Allah, berkahilah penduduk Madinah Al-Munawwarah. Itu doa Rasulullah, dikabulkan oleh Allah. Tidak mau. Begitu sampai di Madinah, apa pidato pertama Rasulullah? Kalau mau tahu, ini luar biasa ini. Belum kenal orang di Madinah itu, baru hijrah. Apa katanya? Ya ayuhan nas, ataupun ayuhan nas, afsus salam. Afsus salam, sebarkan salam. Wa at'imut ta'am. Coba bayangkan. Sebarkan salam, damailah, bermesra dengan manusia, harmonislah dengan manusia, saling tegurlah dengan manusia, tanya dia apa kabar, bagaimana keadaanmu, keluargamu, anak-anakmu. Kalau di Arab, kalau ketemu, tidak kita aja yang dia tanya itu. Ini kebiasaan orang Arab. Karom, mereka itu mulia. Apa katanya? Kaif haluk, kaif auladak, kaif. Apa kabar kamu? Apa kabar anak-anakmu? Apa kabar keluargamu? Itu tidak luput dari mulutnya itu nanya. Maksudnya apa? Kalau ada masalah, dia bisa bantu. Ini dia. At'imut ta'am. Berikan makan. Ini di Madinah ini, Rasulullah belum kenal. Kasih makan. Ini saking wajibnya mengasih makan ini. Wa yut'amuna ta'ama la hubbi miskinan wa yatiman wa asira. Mereka memberi makan ala hubbi, makanan-makanan yang mereka cintai, bukan sisa-sisa, bukan yang jelek-jeleknya, tidak. Wa yut'amuna ta'ama ala hubbihi. Yang dia senangi makanan itu dikasih orang lain. Kalau enggak dia senang enggak dikasih orang lain, tidak tepat. Bersedekah yang paling jelek dicari, tidak benar. Tidak benar. Miskinan, orang miskin, ini tadi miskin. Wa yatiman, orang yatim. Wa asira. Nih, asira ini perlu di dalam surat Al-Insan, Ad-Dahr. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbi miskinan wa yatiman wa asira. Asira ini tawanan perang. Tawanan perang belum tentu muslim, tapi wajib berbuat baik kepada dia. Dia lagi susah itu. Dia ditawan di kawasan orang yang menang. Nggak ada makanan, nggak ada tempat, nggak ada semuanya dia. Innama nut'imukum liwajhillah. Begini caranya ini mengasih makan ini. Innama nut'imukum
liwajhillah. Kami ngasih makan kalian ini liwajhillah, karena Allah, semata-mata karena Allah. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami nggak butuh pujian kalian, nggak butuh. Jadi kalau kita ngasih makan orang, jangan tunggu dipuji-puji sama dia. Jangan tunggu jaza, balasan dari dia. Ada sekarang kebiasaan kita apa? Oh, ini kau kasih makan, doakan aku ya, doakan ini. Itu bukan liwajhillah. Kalau kita kasih diwajhillah, Allah yang memberi ganjaran lebih banyak dari apa yang kita berikan, lebih banyak dari apa yang kita butuhkan. Itu dia kalau liwajhillah. Inna nakhafu yawman abusan qamtarira. Kami hanya takut kalau tidak melaksanakan ini, ngasih makan. Yawman abusan qamtarira. Suatu hari di yaumul qiyamah. Abusan qamtarira, di hari itu semuanya cemas, wajah-wajah cemberut, semuanya cemas di yaumul qiyamah. At'imut ta'am, kata Rasulullah, makan, kasih makan. Ini Rasulullah ini. Yang kedua, sifat yang kedua. Sifat yang ketiga, fawailul lil musallin. Neraka wel. Ini lebih banyak yang menafsirkan neraka wel. Wail itu adalah wadi fi jahannam. Ibnu Mas'ud mengatakan begitu. Wadi itu lembah di jahannam. Lil musallin, orang-orang yang sholat, sifat orang-orang yang mendustakan agama. Sholat juga, tapi dapat neraka. Coba, bagaimana itu sholat? Sudahkah engkau fikirkan ini? Nah, ini dia. Afara'aita alladhi yukadzibu biddin. Fawailul lil musallin. Kita diajak berpikir, kenapa ini orang sholat kok jadi wail, masuk neraka, jadi neraka. Alladzina hum an sholatihim sahun. Siapa yang sholat tapi masuk neraka? Sholat juga. Kan ada. Ma salakakum fi saqar. Apa yang membuat kalian masuk neraka sakar? Lam nakum minal musallin. Kami tidak sholat. Sholat juga, tapi tidak ada nilainya, tidak sah. Sholat kalau tidak dipelihara waktunya, tidak dipelihara kekhusyuannya, asal sholat. Banyak manusia yang asal sholat. Yang penting sholat. Soal diterima tidak diterima itu urusan Allah. Banyak manusia yang begitu. Makanya kita menegur, Pak, kalau ruku yang tumakninah dong. Biar namanya ikhlas sholat itu. Tumakninah ruku. Ini tidak, belum sempurna begini rukunya, masih begini ya. Belum lagi begini, sudah ya tidak. Sujud baru mencecahkan kening, itu pun tidak kena hidungnya, kening begini, diangkat hidungnya, itu tidak sah sujudnya. Kalau begitu terus sama dengan sholat tapi tidak sholat. Tuh kan ada seorang badui datang assalamualaikum kepada Rasulullah. Rasulullah mengatakan waalaikumsalam, kamu ulangi sholatmu 3 kali. Cuma begini bisanya ya Rasulullah, karena dia sholatnya asal-asalan, cepat-cepat, buru-buru, tidak ada tumaninahnya. 3 kali diulang, belum sholat. Kalau tidak tingkatkan cara sholat, begini jadinya. Fawailul musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Siapa yang sholat tapi mendapatkan neraka wel? Mereka yang sholat itu sahun, menganggap enteng sholat itu, waktunya tidak diperhatikan, semuanya kekhusyuannya tidak diperhatikan, semuanya tidak diperhatikan. Apa dia? An sholatin sahun. Sahun di sini bukan berarti mereka, ulama-ulama tafsir itu mengatakan begitu. Untung di sini katanya alladzina an sholatihim sahun, bukan alladzina hum fi sholatihim sahun. Beda. Fi sholatihim, ketika sholat mereka lupa. Pernah nggak kita lupa dalam sholat? Pernah lupa kan? Pernah lah. Orang Rasulullah sendiri pernah lupa. Sholat asar, kalau nggak salah riwayat yang terkuat, sholat asar 2 rakaat.
2 rakaat sholat asar. Itu Rasul itu. Cuma ini karena tasyri', bukan karena Rasulullah disengaja oleh Allah supaya lupa, tidak. Ini tasyri', ajaran bagaimana caranya sujud sahwi kalau lupa. 2 rakaat. Tidak ada yang berani menegur karena ini Rasulullah. Sahabat mengatakan, saya tidak menegur karena saya kira ini adalah yang baru turun wahyu. Sholat asar makanya 2 rakaat. Rasulullah bertanya, ada yang menegur, namanya Dzul Yadain. Kalau ada namanya si Zulyadin, nah itu dia nih, si Zulyadin. Jadi Zulyadin itu mengatakan, apakah sholat kita diqasar ya Rasulullah? Rasulullah menanyakan Abu Bakar, menanyakan Umar, karena sahabat-sahabat ini semuanya berada di belakang Rasulullah. Ulil Nuha namanya, yang punya hafalan, yang punya kecerdasan, yang punya ini di belakang Rasulullah. Rasulullah yang mengatakan, siap di belakang saya Ulil Nuha, yang punya kecerdasan. Kecerdasan apa? Hafalan, kecerdasan apa? Tata tertib sholat. Ditanya Abu Bakar, apakah benar kata Zulyadin? Ya benar, cuma 2 rakaat tadi Rasulullah. Tidak diqasar, tidak di ini. Rasulullah tahu itu, sudah bicara itu, udah banyak bicara. Tapi Rasulullah apa? Diajaknya semua untuk menambah 2 rakaat lagi. Itu tidak batal. Itu ada maksudnya, tidak batal sholatnya, tidak diulang dari awal. Tambah Allahu Akbar 2 rakaat, sujud sahwi. Assalamualaikum, assalamualaikum. Itu namanya lupa. Biasalah kita lupa. Dan biasalah kita dalam sholat kita itu sedikit-sedikit lupa bahwa kita lagi sholat, karena kita punya masalah banyak. Jalan ke masjid, di rumah kita, anak-anak kita, keluarga kita, masalah di pasar, masalah sering kita ingat di sholat, benar kan? Jadi tapi jangan lupa selalu berusaha untuk kembali khusyuk, lawan itu semuanya lawan. Itulah namanya kalau orang-orang yang sahun itu adalah apa? Siapa yang sahun? Membiarkan sholat itu apa adanya, membiarkan, tidak pernah meningkatkan, mau terlambat, mau tidak terlambat, mau nanti akhir waktu dilaksanakan, tidak. Alladzina hum yura'un, orang-orang yang sahun di sini adalah yura'un, mereka itu adalah ria dalam beramal, ria dalam sholat, bukan karena Allah, supaya mereka dilihat orang sholat. Ini sholatnya orang munafik namanya kalau ria. Ria'an nas itu orang munafik. Yura'unan nasa wa la yadhkuruna Allaha illa qalila. Yura'unan nasa, setiap amal mereka harus dilihat orang, harus dipuji orang. Itu orang munafik. Makanya tadi kita katakan kalau kita bersedekah berapa, jangan menunggu pujian. Jangan merasa kesal, sakit hati, kecil hati. Kalau orang yang kita berikan itu cuek-cuek aja, terima sudah. Gak ada puji-pujian. Oh Bapak baik semuanya, kami doakan. Tidak. Mereka ria beramal. Wa yamna'unal ma'un. Yang terakhir adalah sifatnya ini. Yamna'unal ma'un, mereka melarang, tidak menggalakkan untuk memberikan al-ma'un. Al-ma'un ini sangat-sangat banyak penafsirannya. Umumnya penafsirannya adalah bantuan kepada orang yang membutuhkan bantuan. Sekarang kita lagi viral-viralnya ini. Kapal-kapal membawa bantuan makanan ke Gaza itu lagi hebat melalui arung lautan-lautan. Itu bantuan namanya. Membantu mereka itu bukan seperti kita. Kita nggak ada yang tidak makan ini. Mereka tidak ada makanan. Mau makan apa? Nggak ada makanan. Nggak dibolehkan sama Yahudi itu untuk mendapatkan makanan. Dibomnya semua makanan. Tidak boleh masuk ke sana makanan. Sekarang lagi apa internasional. Yang muslim non muslim semua mengarah ke sana.
mengasihi al-maun. Ini di al-maun itu termasuk itu saudara-saudara kita di sana, saudara-saudara yang mukminin. Allahumma ansur ikhwanal mujahidin fi Palestin. Jangan lupa berdoa ini. Apabila perlu kita qunut nazilah, baik sendiri di rumah, baik apa. Qunut nazilah itu tidak harus salat subuh, tidak. Qunut nazilah itu mau maghrib boleh, mau asar boleh. Ya Allah, tolong saudara-saudara kami yang mukminin di Palestina. Ya Allah, anjil mukminina fi Palestina dari musuh dari orang-orang Yahudi. Itu kita doakan. Minimal kalau tidak bisa ke sana berangkat membantu mereka, doakan. Doa itu juga senjata kita. Doa itu didengar Allah langsung Allah sami qarib, langsung didengar. Baik, maaf ini saya lupa. Muazzin kita silakan. Baik, kita lanjutkan sedikit lagi. Bahwa Al-Ma'un ini adalah bantuan apa saja kepada saudara-saudara kita yang muslim, yang mukmin, terutama ya kita utamakan saudara-saudara kita karena itu merupakan kewajiban kita. Tapi jangan lupa yang lain juga boleh kita bantu, tidak dilarang oleh Allah. Tadi di dalam surat Al-Insan itu
Yatiman, miskinan wa yatiman wa asiro. Ada sebuah kisah. Ini kalau sudah hati itu sudah lembut untuk membantu. Hati sudah lembut untuk membantu orang yang membutuhkan. Allah bersyukur kepada hati kita itu, kepada amal kita itu. Bukan hanya bersyukur, dikasih balasan ampunan dosa, dikasih balasan jannah. Coba bayangkan ini, Allah Maha Syakur, Ghafurun Syakur, Syakirun Alim. Suatu ketika seorang laki-laki di padang pasir, kehausan dia, kehausan. Ini kisahnya membantu bukan orang ini. Makanya tadi kita katakan membantu itu siapa aja, tapi utamakan kaum muslimin, kaum mukminin. Karena itu kewajiban kita. Kalau yang lain mungkin kewajiban orang lain, tapi kita tidak salah membantunya. Di padang pasir, kehausanlah dia. Turunlah dia ke suatu sumur. Turun ke suatu sumur, harus turun, nggak bisa, nggak ada. Dia mana dia bawa ember, bawa tali, tidak, turun, minum dia di dalam. Di sana sumurnya begitu, minum dia di dalam. Tapi begitu dia keluar, dia melihat anjing. Karena anjing ini bukan orang, anjing kehausan, gini, kehausan. Oh, ini sudah sama dengan saya tadi, sama-sama haus. Kasihan orang ini, anjing ini kasihan. Turun lagi dia, mengambil air, tidak ada tempat, tidak ada ember, tidak ada gayung, tidak ada ini. Dimasukkannya lah air itu ke dalam sepatunya, sepatu boot, sepatu orang di padang pasir itu. Diisinya, berusaha dia naik ke atas, dikasihnya minum anjing tadi. Itu ma'un namanya, memberikan bantuan kepada yang membutuhkan. Anjing ini sudah haus seperti saya, kasih minum. Tahu apa? Allah melihat apa yang kita amalkan, sekecil apapun apa yang kita amalkan. Tidak ada yang sia-sia di sisi Allah, sekecil apapun dicatat oleh Allah. Melihat kerjanya seorang laki-laki ini, ada laki-laki, ada juga yang wanita. Tapi kita riwayatkan laki-laki ini yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Laki-laki ini melihat kerjanya, syakarallahu lahu. Allah bersyukur kepadanya karena dia telah membantu makhluk Allah. Apalagi membantu manusia, anjing. Kemudian ghafarallahu lahu. Karena Allah bersyukur, ghafarallahu lahu, Allah mengampuni dosanya. Coba bayangkan, hanya ngasih minum anjing. Bagaimana manusia? Enggak tergugah hati kita menolong saudara-saudara kita yang membutuhkan. Kemudian sudah syakarallahu lahu wa ghafarallahu lahu wa adkhalahu al-jannah. Ini riwayat Al-Bukhari. Nanti di yaumul qiyamah, karena kelakuan dia membantu ini yang seharusnya Allah yang memberi bantuan, tapi dia ambil alih. Sama dengan anak yatim. Alam yajidka yatiman fa'awa. Ini Allah yang berfirman dalam surat Ad-Duha. Bukan karena Allah menemuimu wahai Muhammad yatiman, engkau yatim, fa'awa, Allah yang mencukupimu, Allah yang memberi orang yang mengurusmu. Itu Allah, bukan Abu Thalib, bukan siapa-siapa. Allah yang memberikan ilham kepada Abu Thalib, pelihara itu anakmu, anak saudaramu. Itu. Ini juga adkhalahul jannah, Allah memasukkan dia ke dalam surga. Gara-gara, menurut kita sepele, gara-gara mengasih minum anjing yang haus. Anjing itu tidak bisa apa-apa. Gak bisa dia cemplung ke dalam itu, gak bisa. Gak pernah anjing itu cari minum sendiri, tidak. Dikasih sama. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, apakah menolong binatang kita mendapat pahala ya Allah, ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Pada setiap hati yang lembut, fi kulli kabadin rotbin, setiap hati yang lembut
ingin menolong sesama makhluk Allah, ada ganjaran dari sisi Allah. Demikian, kalau ada pertanyaan silakan. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Dari pemerintah Indonesia ini ada sebagian lembaga badan zakat nasional. Dan bahkan di Muhammadiyah itu punya lazismu lembaga zakat nasional Muhammadiyah. Bagaimana praktiknya? Kalau kita sebagai anggota masyarakat itu ada bukan pajak. Iya. Ini mau menjelaskan apa tentang lazismu dengan baznas, ya kan? Jadi ini suatu usaha yang sangat-sangat bagus. Usaha yang sangat-sangat bagus. Kenapa bagus? Karena mengelola namanya. Mungkin banyak orang yang berzakat tidak tahu kepada siapa. Kalau seperti baznas sudah tahu mereka kemana itu zakat akan disebarkan. Saya kalau mengingat lazismu ini, ingat Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan mendasari semua usaha bantuannya, mendirikan sekolah, mendirikan rumah sakit, mendirikan panti yatim, semuanya itu berilham dari Al-Ma'un. Kalau mau baca sejarahnya Kiai Haji Ahmad Dahlan yang pendiri Muhammadiyah, yang sekarang menggalakkan lazismu, lembaga zakat sedekahnya Muhammadiyah itu sudah sampai ke Palestina. Coba lihat, saya mengikuti itu. Maksud saya bukan mengikuti namanya Muhammadiyahnya, enggak, mengikuti bagaimana Al-Ma'un ini membantu saudara-saudara sesama muslim itu walaupun di Palestina. Kalau ada orang mengatakan kenapa jauh-jauh, itu semuanya tidak melakukan Al-Ma'un, enggak melakukan Al-Ma'un. Kita di sini itu tadi saya ceritakan. Kita di sini belum ada seperti deritanya orang di Palestina sekarang di Gaza itu. Tak boleh masuk makanan. Coba bayangkan. Kita di sini masih banyak beras. Masih banyak beras. Walaupun tidak bisa membeli daging, tapi ikan masih bisa dibeli, ikan asin masih bisa makan kita. Tapi di sana tidak ada sama sekali. Punya uang juga, punya apa, tidak ada makanan. Apa bukan mereka lebih butuh dari kita di sini? Nah, ini namanya. Jadi ini bagus diikuti, dan kalau bisa ya bolehlah menyalurkan zakat kita ke sana 2,5% kan, 2,5%. Kalau kita sudah punya zakat sampai haulnya, nisabnya sampai haulnya, sampai boleh minta rekening lazismu, karena mereka sudah nyata mengamalkan ini, bawa ke Palestina sana, karena itu dari lazismu. Cuma Muhammadiyah hanya mengelolanya. Itu semuanya adalah zakat kaum muslimin. Demikian. Ada pertanyaan lain? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.